Halo pemirsa Incip-Incip, bagaimana kabar Anda semuanya? Saya doakan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat pemirsa Incip-Incip. Seperti biasa saya masih bersama dengan chef kita, chef dari Dama TV, Dapur Dama TV, bersama dengan Ayah Samsu. Selamat. Halo, Iya. apa? Selamat Sehat-sehat menempuh ya? hidup baru, belum ya? Udah ya? Alhamdulillah sehat saya Ayah Samsu. Ayah Samsu gimana sehat? Sehat-sehat. Oke. Ongkep. Agak Sumuk. angkap ya, karena memang ini hawanya lagi sumuk-sumuknya katanya Sumuk-sumuknya, sekarang ya. ya. Oke. Emang karena kan lagi pergantian musim nanti ya ke penghujan gitu ya nanti iya. ya. Iya toh? Hujannya suwe. Oh jadi saya suwe. Oke. Baik pemirsa Incip-Incip, kali ini saya mau masak apa sama ayah ini? Masak ayam bumbu songkem. Ayam bumbu songkem. Songkem itu maksudnya apa sih ayah? Songkem itu sebetulnya Bukan sungkem ya? itu sebetulnya songkem itu dari Madura yang bunyinya itu sungkem. Oke, sungkem. Songkem ini nanti itu kenapa dikatakan ayam songkem atau ayam sungkem? Itu biasanya ayamnya itu wungkul. Oke, ayamnya wungkul. Ayam wungkul, kemudian ndak diwungkulno gitu ya, seperti PT Ingkung itu. Oke, yang masih utuh berarti maksudnya ya? Masih utuh, ndak jadi lempit ke dalam Oh, gini. nggak dipeleng-peleng Kalau ke ingkung kan, bagian dalam. kalau ingkung kan dilempit ke atas gini. Iya, bagian kepalanya ke Kalau atas ya. songkem ini dilekuk ke bawah. Jadi Oke. biasanya Merunduk ke bawah begitu maksudnya merunduk ya. ke bawah. Merunduk. Biasanya itu saat rempolone masuk situ. Cuman kita tidak membuat ayam songkem yang PT Wungkul itu. Yang asli yang wungkul tidak ya. Kenapa demikian? Karena memang kan kita selalu mengedukasi bapak-bapak, ya loh. Ayam apa aja sudah boleh. Nah, ini kita menyiapkan sayap nanti. Yang penting bumbu songkemnya itu. Berarti yang penting bumbu songkemnya itu jangan apa itu jangan apa ya, mau tetap Lepas dari pakemnya. Bumbu tapi songkem. untuk perwujudan dari ayamnya misalnya Memang mau berbeda. diolah yang sedemikian nggak apa-apa begitu ya. apa-apa, Oke. Tapi tetap namanya tetap ayam songkem pemirsa. Nah, keistimewaan songkem lagi, ayam songkem itu biasanya dibungkus dengan daun. Daun pisang. Ayam dikasih bumbu-bumbu, dikasih bumbu-bumbu diulet bumbu itu ya, dibungkus daun seperti botok. Oke, seperti botol. Cuman kita lagi-lagi untuk menginspirasi pemirsa di rumah nanti, jadi apa itu? Sing gampang-gampang, bisa dilakukan sendiri gitu. Sekarang step awal kita ngapain dulu ayah Bumbunya Samsu? dulu. Oke. Bumbunya harus Pemirsa, kita kita informasikan. sekarang kita mau membuat bumbu Bumbunya dulu ini ya. nanti berambang merah, Berambang. bawang putih, lombok hijau. Terus kalau ingin pedas ya lombok kecil kecil, hijau ya. hijau. Kenapa harus hijau? Ya supaya warnanya hijau. Oh, berarti memang untuk bumbunya hari ini khusus dibuatnya warna hijau. Hijau. Songkem itu ciri khasnya hijau. Oke. Songkem Kalau itu. songkem warna merah nggak ada ya? Nggak Bumbunya ada. warna merah. Itu namanya ayam bumbu rujak. Bumbu Nah, rujak. ayam rujak. Oke. Seperti ini nanti. Nah, ini udah siap sudah ya saya ternyata. campur ini lombok hijau ini. Ini sudah saya potong-potong. Terus dicampur lombok kecil ini sudah dipotong-potong ya seperti ini. Ini ditambahkan sini aja sudah. Mungkin pemirsa yang Incip di rumah lebih suka yang pedas Pedas mungkin lagi, ya. pedas maksimal, boleh ditambahkan Boleh untuk cabai ditambahkan. kecilnya, boleh saja. Tapi kalau misalnya pemirsa nggak begitu suka pedas ya, Ya. jangan coba main-main memperbanyak lombok kecilnya ya. Terus lombok hijau gini toh enggak apa-apa. Nah, ini digiling dulu nanti. Oke. Ini digiling dulu. Mana udah? Cukup gitu aja, tidak usah halus-halus. Tidak Kalau perlu di terlalu blender, halus. kenapa harus dicoper? Karena
supaya grobo. Kalau di blender Kita seperti itu ini. terlalu hancur nanti. Nah ini baunya lomboknya sudah nyegrak. Ya, Bikin kita mau siapkan- bersin ya. Kita siapkan minyak dulu. Nah terus ini perbedaannya ayam songkem dengan ayam yang kita masak kali ini nanti. Jadi kalau ayam songkem itu ayamnya masih mentah, masih mentah, dicampur bumbu ini ya, dicampur bumbu ini, kemudian dibuntel godong, baru Oke. dikukus. Nah, tetapi kita mencoba untuk ayamnya sudah diukep, sudah direbus ukep ya, sudah dibumbu seperti ini kuning ini, bumbu kuning. Nah ini kita goreng. Sekarang kita akan nyoba untuk goreng ayamnya yang sudah diungkep tadi dan sekaligus menggongso bumbunya Gongso tadi. bumbu. Sekaligus gongso bumbu. Nah, gongsoan bumbu Tumis. ini belum ada garam, belum ada gula, iya. gitu. Jadi nanti setelah gongso barulah nanti dikasih bumbu-bumbunya, garam, gula, Dan lain sebagainya, merica. oke. Nah, mericanya Selalu tadi- pakai merica. Iya. Kalau di sini mericanya selalu Mericanya- menggunakan merica yang wungkul. Wungkul. Tapi tadi ini sudah dilebutkan diulek. sama ayah, udah Sudah diulek diulek. begini ya. Sekarang kita mau coba lihat ayah Samsu ini, dia lagi melakukan proses penggorengan ayamnya ya. Ayamnya. Ini ayamnya berarti ya bagian apa ini, paha ya? Apa? Ini Sewiwi. sayap. Oh sayap, oh sewiwi. Jadi kalau mau menamakan Ah, sayap songkem, sayap ayam khusus Kak, ya? songkem gitu. Tapi kalau misalnya entah itu sayap, entah itu dada, paha itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, malah jeroan juga nggak apa-apa. Kalau jeroan itu ya seperti botok jeroan itu nanti. Oke. Nah, ini kita rodok Minyaknya sudah agak rodok panas. panas. Kita mungkin bisa Minyaknya langsung. kalau untuk sambal-sambal begini ya, itu lebih baik minyaknya yang agak banyak. Oke. Tidak seperti gongso bumbu, Oke. tapi ini seperti membuat sambal kacang. Kenapa kalau di sini minyaknya harus agak banyak, ayah? Karena nanti kalau dimakan besok atau 2 hari lagi itu masih awet. Oke. Nah, gitu. Nah, ini kurang minyaknya, ditambah minyak atau apa ini namanya? Ini langsung cepat meresap begitu ayah minyaknya ya, setelah bumbu yang telah lembutkan ini dimasukkan. Kenapa kalau dia meresap minyak ayah ini ya? Ya karena belum kering kan. Jadi karena masih basah sehingga kelihatan serat. Kita masukkan Mericanya yang telah dilembutkan tadi misal kita beri merica, kemudian sedikit gula. Setelah kenapa itu saya tidak pernah memakai sendok nanti. Ya karena memang kalau dengan tangan itu perasaannya tinggi ya. Gitu. Ukurannya itu tergantung perasaan. Jadi tanpa dipilih pasti sudah gini. kita keluar. Nah ini nanti bisa mewangi goreng saya masukkan ini. Aku yang gongso aja. Ini harus sering diawali gini ya biar gosong ya. Saya sekarang ya bangsa kita bagi tugas pemirsa. Ayah yang bagian yang goreng ayamnya, saya yang bagian gosong bumbunya. Ini kalau enggak sering digoyang-goyangin takutnya nanti bumbunya gosong gitu pemirsa ya. Apalagi kalau rasanya lembek. Apalagi lewat jalan harus sih itu besok ya. Ini begitu saja. Sangat mudah dan cepat. Mana saya coba. Nih, tambahin apa sekarang? Sekarang tolong dipetikkan itu kemangi. Digunting-gunting saja tidak apa-apa. Nah ini sudah baunya sudah nyegrak. Baunya sudah nyegrak. Ya, Ini karena kemangi nanti untuk apa ya?
Ya untuk campurannya aja. Untuk apa rasanya juga enak. Karena sambal-sambelan itu khasnya di Indonesia ini, di Jawa khususnya, di Jawa Timur khususnya, di Malang khususnya tadi, itu kalau bangsane lalapan sambal-sambelan itu selalu identik dengan Kemangi. Kan memang kalau kayak ada yang kayak ada yang kurang kalau nggak ada kemanginya sama gitu. Nah, ini sudah Udah ya? kelihatan. Itu udah mulai layu ya untuk bumbunya ya. Kalau udah mulai layu, kemanginya dimasukkan ketika ini udah mulai layu bumbu itu. Kalau ini sudah panas, sudah baru dimasukkan. Saya masukkan sedikit Coba, saja dulu. Lainnya nanti buat. Nah ini Nyusul. langsung dicampur. Oke. Nah, yes. Oke. Nah langsung ayamnya kita masukkan ke ini Oh, tadi. langsung dipindahkan begitu langsung ya? dipindah ini. Nah, bisa walaupun tidak ditiriskan dulu tidak apa-apa. Toh ini memang bumbunya penuh dengan minyak. Kenapa harus penuh dengan minyak? Tidak pakai air. Iya. Ya karena memang itu tadi fungsinya. Kalau bercampur air maka bolak-balik ngengat. Kalau minyak toh masuk ingat masih tahan. Masih tahan, masih tetap enak ya rasanya berarti begitu ayam samsu ya. Nah gini saja sudah jadi nanti. Wow, ini menu ayam songkem bumbu hijau ini Nah, sekarang- nyaris mau jadi ya. Ini belum matang tapi ayah ya. Sudah matang Oke. itu tinggal penyajian aja. Oke, tinggal penyajian sebentar lagi bisa incip-incip ya. Sabar dulu pemirsa. Nah, selalu harus ada topping yang indah. Kita pakai selai, pakai tomat juga. Iya. Nah, tomatnya diiris. Nah, ngirisnya jangan lupa harus hatinya di tengah. Ini sudah apa-apa. Nah, sini. pemirsa ya. Terus langsung ini. Ini. Kemanginya masih ada ya? Masih ada dong. Sudah. Disemuain Satu. aja ya, biar semakin harum aromanya ya, biar sancip-sancip. Oh, dibuat untuk atasnya ya. Ini aja sudah. Nah, ini namanya Ayam songkem bumbu ijo. ayam suwiwi. Ya, Ayam suwiwi. Ini makan suwiwi kan memang ini. Ya, ini untuk hidangan para pemirsa kita kasih 3 saja. Nah, ya toh. Ini kok rebutan ya lagi dulu ya. Nah, kemanginya tadi tuh? Kemanginya boleh dikasih kemangi kalau kepingin kemangi. Ayam bumbu songkemnya sudah jadi pemirsa seperti ini. Ini enak nanti. Ini enak banget kalau nanti misalnya dimakan pas habis hujan gitu kan ya, terus dimakan sama nasi yang panas-panas ya, anget-anget gitu ya. Ya, anget-anget. Ini paling enak lauknya ini ayam songkem, ayam bumbu songkem ya. Bumbu songkem. Ayam bumbu songkem. Kebetulan ini ayah hari ini Dapur Dama TV menunya ini untuk bagian ayamnya menggunakan sayap ya. Sayap. Tapi ketika pemirsa Dama TV yang di rumah mungkin adanya yang bagian dada atau paha, nggak apa-apa, Nggak bebas apa-apa. ya. Yang penting itu olahan ayam. Oke, saya mau coba, boleh ya ayah Samsu ya? Boleh, ya harus memang kan ini incip-incip. Oke, ini ya, ini warna hijaunya tadi kita dapat dari Lombok hijau. tadi campuran cabai besar hijau, cabai kecil hijau, kemudian diberi juga untuk sedikit ini ya kemangi untuk semakin memperdalam semakin ya, nggak memperdalam rasa juga aromanya biar lebih harum. Memperkuat rasa, gitu ya. memperkuat aroma. Saya mau coba kemanginya dulu dan bumbunya kemanginya ya. dulu ya, sudah saya ikannya. Bumbunya enak sih, Pedas. pedas juga. Kiwa ya apa musimnya? Ya Ini ngono iku wis. Dicuwil ngono. Nah, ikannya Itu juga sumbitannya. empuk. Memang ini ayamnya udah Sudah betul-betul empuk. matang, empuk. Ini terlihat dari ini ya. Karena Ketika kita cocol sedikit pakai garpu aja dia sudah hancur terus cepet iya. Kelihatan kan pemirsa kalau dia ayamnya betul-betul matangnya meresap sampai ke dalam ya.
Ini kan ya? karena direbus, karena diungkep Pak Andi. Sebetulnya kalau seperti di botok itu, dibungkus dibungkus godong ini ya, itu ayamnya mentah, dicampur bumbu, langsung dibungkus, dikukus, itu ayamnya justru lebih empuk daripada digodok. Kalau ayah tadi ini ayamnya dikukus apa ya Diungkep, direbus. Itu kurang lebih durasinya berapa lama ayah ketika proses Oh, kalau rebus perebusan hingga ya, ungkep? kita lihat aja paling 15 menit lah kalau ukuran waktu. Tapi lagi-lagi nanti kita kan memang memasak ini tanpa ukuran sendok, tanpa ukuran waktu, tetapi main rasa. Kita hanya main feeling aja. Iya. Kira-kira Wis mateng bumbunya aja. seberapa itu ternyata hasilnya luar biasa tetap enak ya. Mateng Rara suka aja. makan ini ayam gini, Oh, ayah. suka. Anak saya suka gini-gini ini. Nah, ayah biasanya kalau untuk ayam songkem ini ya, ini makanan khas daerah mana sih? Madura. Madura. Kita mencoba-coba lah. Oh, bumbunya ini. Ini lebih pedas lagi, lebih terasa pedas lagi biasanya. Kalau di warung-warung itu dicampur jahe. Tapi ini tadi tidak pakai jahe karena supaya tidak pedas-pedas teman. Biasanya untuk jahe itu biasanya dia dibiarkan dilebutkan atau unggul? Jahenya tetap diparut, diulek, dicampur jadi satu berambang, bawang, jahe, merica itu diulek sama lombok-lombok itu. Ya, tapi ngomong-ngomong ayah, biasanya kalau untuk pemercantik aja itu selain menggunakan tomat tapi menggunakan timun gitu bisa nggak sih? Boleh, memang timun itu identik sebetulnya. Cuman ini tadi saya mau metik timunnya belum berbuah. Timunnya belum berbuah. Masih mentil-mentil itu. Jadi memang betul pemirsa ya, Dapur Dama TV ini selalu bisa memberikan inspirasi ke pemirsa Encik di rumah untuk menggunakan bahan seadanya. Misalnya timun nggak ada bisa pakai tomat nggak ada bisa pakai wortel nggak ada bisa pakai nanas juga bisa. Nah, itu belimbing. Pokoknya buah-buah apa saja yang berair bisa untuk topping-topping ini. Bisa untuk topping ya, oke. Terus kalau untuk kemangi sendiri, fungsi kemangi karena kan kalau kita melihat kan biasanya kalau kayak lalapan, kemudian yang berbau-bau kayak ayam gitu kan ya, ayam, bebek itu selalu dia ada kemangi. Kemanginya. Sebetulnya kemangi itu untuk apa sih ayah? Ya kemangi ini sebenarnya untuk lalapan aja, karena kalau kemangi ditutulno sambel itu enak. Jangan asem, kecut. Sambel kemangi ada lagunya. Enak tuh ya. Pasti identik dengan itulah kemangi. Terus kalau Anti tanya untuk apa ya? Ya untuk rasa-rasa enak. Ya memang cocoknya begitulah. Cocoknya emang kan biasanya gandeng-gandeng ada kemanginya gitu ya. Makanya orang-orang pemirsa mungkin ya Anti ya perlu disarankan untuk di rumah itu kalau ada kaleng bekas atau plastik bekas ya sudah diisi tanah, ditanduri kemangi, ditanduri seledri, tomat, lombok, terasi. Karena mudah sekali ya itu ya. Tanaman itu ya. Mudah tumbuh dan mudah perawatannya. Sehingga kalau malam-malam itu Anti ya biasanya bapak-bapak iluwean. Dek, pawon ono tahu tak goreng tahu wes. Oh tak gawe tahu bumbu. Seledrinya sudah ada di depan rumah di samping tinggal rumah. metik aja Tinggal metik, saya. itu saja. Ternyata memiliki 1000 manfaat ya misalnya. Oke, Ayah Samsu. Nah, tadi saya dengar katanya ternyata Dapur Dama TV ini tadi kedatangan pemirsa ya, pemirsa Incip datang ke Ayah Samsu. Itu dalam rangka apa ya? Tadi? Ya samban. Ya karena memang banyak teman ya samban itu, samban biasa. Ini tadi masih ke Pujon, nanti pulangnya mampir ke sini. Las kebetulan ada incip-incip ya, nanti suruh ngincipin kita. Oke. Nah, Ayah Samsu itu pernah nggak sih kayak menu ayam songkem gitu? Ayah Samsu pernah nggak sih merasakan menu ayam songkem yang
khas punyanya Madura asli. Pernah. Bedanya apa dengan ayam songkem yang ayah buat karena ini? saya memasak ini, karena pengalaman pernah beli ayam songkem yang Madura. Jadi ayam songkem Madura itu ya besek itu nanti, Besek, besek Ya, biasanya buat tempat tape, itu heeh. ya, itu dikasih daun itu. Oke. Wes ayam songkemnya gitu bungkus tutup besek lah. Tapi kalau yang di Madura ayam songkemnya yang ayam utuh itu. Woto, Oke. woto ayam wungkul memang, sehingga kelihatan songkem. Terus di Malang juga ada nanti, ya di Batu juga ada yang judul warungnya itu ayam songkem, tetapi tidak utuh, ya paha, ya dada, ya gini-gini ini. Tapi memang kalau sebetulnya untuk yang ayam songkem asli dia kan yang utuh tuh begitu ya ayah Samsu ya. Utuh, harus utuh, sehingga identik dengan songkem tadi. Nah, kalau sungkem kan identik kan dia kan menunduk sungkem kan. jadi menunduk. Berarti kalau misalnya yang danga ayam danga gitu. Nah, ayam dang. Enggak gitu ya? Iya. Oke. Dasi danga. Ayah Samsu nggak pengen nyoba nih komen rasa sekalian. Karena ayah Samsu belum pernah nyoba nih. Saya ini sudah Komen- berkali-kali Ngomen nyoba. apa? Ngomen Iya. masakannya sendiri Iya, coba. barangkali kalau ini ternyata bedanya dengan ayam songkem yang pernah saya beli begitu ya. Oh ya, Gimana aromanya? saya anti. Coba komen rasa, komen aroma. Karena ini kebetulan yang masak sendiri ya pemirsa ya. Saya sekali ikut ngincip-ngincip pemirsa ya. Hampir sama anti. Hampir sama ya dengan Hampir yang sama, ayam kayak songkem yang gini. pernah ayah temui. Bedanya kan ini tidak direbus, tapi tidak dikukus maksudnya. Tapi ini di gongso. Bedanya itu. Bedanya di gongso. Kemudian ayam songkem itu ayamnya mentah dikukus. Kalau ini tadi ayamnya diungkep, digoreng, dicampur bumbu songkem. Oke. Sekarang saya mau tanya ayah, kalau misalnya ini kan namanya kan ayam songkem, tapi kalau misalnya ayam terlebih dahulu dia dilumuri telur itu boleh nggak sih? Ada juga? yang seperti itu. Tapi namanya bukan songkem. Jadi ayam telur asin. Jadi botok jeroan telur asin. Botok jeroan telur asin. Jadi bumbunya seperti ini nanti. Bumbunya seperti ini, tapi telur asinnya bukan telur asin yang sudah matang loh nanti. Tapi telur asin yang belum direbus, yang masih mentah. Jadi ya nanti kapan-kapan kita praktekkan. Boleh, ya. Jadi ini misalnya begini ya. Ini ayam dimasukkan dengan bumbu-bumbu botok Itu gitu ya. maksudnya ayam yang sudah matang. Enggak, mentah. Oke, ayam Masih mentah. Seruan juga gitu. Ya, terus telur asin yang belum digodok tadi, belum direbus tadi, dipecah. Pure Oke, berarti dia langsung dipecahkan deh. Ayam yang masih mentah tadi itu ya. Di bungkusan ini pure, wis dibungkus, dikukus. Matangnya itu di dalamnya ya telurnya ya seperti telur asin itu, matang itu, semua matang. Ayamnya matang, telurnya matang, bumbunya matang, wis bodoke enak itu. Itu yang waktu makanan khas di daerah mana ketika itu ayah lihat itu? Saya kalau itu tidak tahu itu khas mana. Yang jelas saya pernah dikasih seperti itu. Jadi memang di acara incip-incip ini Anti ya, saya sengaja mengajak Anti untuk menjelajahi masakan-masakan yang jarang ditemui orang-orang. Ya. Kalau pecel kan sering ya. Jarang ditemuin orang-orang. Terus Ya sudah dicoba di berarti dapur Dama TV ini. awal mula karena motivasinya seperti itu ya Samsu ya. Aneh-aneh nanti kalau kita melihat jajanan-jajanan di desa itu kan macam-macam. Kalau misalnya ada hajatan manten atau sunat atau selamatan desa itu kan jajannya macam-macam, rasanya juga berbeda-beda, namanya sama juga rasanya berbeda-beda. Nah itulah yang membuat penasaran bagi Dapur Dama TV, barangkali gitu ya. Betul begitu ya Ayah Samsu ya. Oke, Ayah Samsu, tapi kedepannya itu kan kemarin kan dengar ini Ayah Samsu mau nyoba sesekali Dapur Dama TV itu di luar. Di luar. Nah, kalau di luar ini karena sekarang masih musimnya, ini musim pewanasnya Kurang mendukung juga ya. Kurang mendukung. Nanti kalau kita membawa api di hutan misalnya, wah itu rawan kebakaran. Oke. Bahaya sekali. Lebih baik kita kapan-kapan di dekat Tetap di sungai. sini aja ya. Di dekat sungai.
Nah. Dekat sungai mancing oleh iwak langsung dimasak. Gitu. Kemarin tuh kalau Anti nggak salah tuh Anti tuh sempat lihat ada pemirsa Dama TV yang dia tuh juga ternyata sering kali lihat tayangan ngicip-ngicip nih ayah. Mereka tuh tanya kalau misalnya kita sekalian pesan bisa nggak gitu. Itu kayaknya ayah Samsu ini pandai banget masak nih. Kira-kira tuh gimana? Itu gitu. yang luput dari. Nah, gimana itu ayah? Boleh. Jadi ketika pemirsa itu melihat, waduh masakannya kok kayak menarik. Embo rasane ya kalau bertanya embo rasane pesen saja. Oke, tapi kalau sudah yakin waduh enak itu paling ngono. Enaknya itu kenapa? Ya karena Anti sebagai presenter sudah nilai enak. Enak ya, masih orang percaya ya. Berarti percaya. Berarti misalnya pemirsa Dama TV ini lihat kemudian ingin langsung pesan order bisa ya ya? Bisa. Kemana nih alamatnya? Ya ke Dama TV saja. Kantor Dama TV bisa pemirsa ya. Menyediakan aneka macam menu ya, semuanya bisa ya. Sak pesene. Seaneh menu ya lo opo sak ya. Sak jaluke Anti. Oke. Yang penting masakan bukan kue. Yang penting masakan bukan kue. Agak ribet. Oke, tapi ayah Samsu ada nggak sih keinginan untuk kedepannya mau nyoba kue gitu? Boleh, kue yang gampang-gampang boleh. Apa ini kuping kaca? Sepik. Ya sudah. Oke, ayah Samsu ini ternyata kita sudah ada di penghujung acara loh. Cepat sekali ya. Diingatkan sama pemirsa barusan tadi ini. Oh iya. Oke, ayah Samsu, saya terima kasih banyak ayah Samsu atas menu spesialnya hari ini. Ada ayam songkem. Bumbu songkem. Ayam bumbu songkem. Dimana ini sebetulnya adalah makan khas dari Madura yang akhirnya sekarang berhasil dimodifikasi di dapur Dama TV menjadi ayam bumbu songkem yang sederhana ya, gitu. Terima kasih ayah Samsu atas hari ini, atas ilmunya hari ini. Kita berjumpa kembali minggu depan dengan menu-menu menarik lainnya, dengan menu-menu spesial lainnya ya ayah Samsu. Dan pemirsa Dama TV yang di rumah, usai sudah perjumpaan kita pada kali ini, saya Anti dan kerabat kru yang bertugas mengucapkan mohon pamit. Terima kasih. Selamat malam. Tetap dalam program apa ayah Samsu? Incip. Bye bye.